China dan India, negara saling bertetangga, satu visi di aliansi sekaligus pendiri BRICS, tetapi punya catatan perseteruan berdarah yang belum selesai. Ya, China dan India pernah berkonflik dan saling mengerahkan tentara masing-masing untuk berebut wilayah di perbatasan kaki pegunungan Himalaya. Konflik tersebut masih terus berputar meski kedua pemimpin negara itu, Xi Jinping dan Narendra Modi, bertemu di konferensi tingkat tinggi BRICS di Kazan, Rusia pada 22 hingga 24 Oktober 2024. Lantas, sebenarnya apa yang tengah terjadi antara China dan India? Jadi, China dan India yang sama-sama memiliki senjata nuklir sejatinya memiliki sejarah yang tidak mengenakan pada masa lalu terkait konflik perbatasan. Adapun wilayah perbatasan antara China dan India terletak di kaki Himalaya dan dinamakan sebagai garis kontrol aktual atau line of actual control. Wilayah itu membentang sepanjang hampir 2.200 mil atau sekitar 3.540 km persegi dan tidak diberi tapal batas alias not demarcated. LAC tepat berada di bekas wilayah Kashmir yang diperebutkan China, India, dan Pakistan. China menyebutnya sebagai Aksai Chin. Sementara India menyebut wilayah yang bersebelahan dengan Pakistan sebagai Jammu Kashmir dan Ladakh untuk wilayah yang bersebelahan dengan China. Pertikaian soal perbatasan antara China dan India dimulai pada tahun 1959 ketika Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, berkunjung ke Beijing. Saat itu, Nehru mempertanyakan batas-batas yang ditetapkan oleh Perdana Menteri China saat itu, Zhou Enlai. Pasalnya, China saat itu tidak mengakui McMahon, sebuah garis perbatasan antara India, Tibet, dan China yang dibuat oleh Inggris pada tahun 1914. Saat itu, Inggris masih menjajah India. Alasannya karena Zhou Enlai tak mau mengakui perbatasan yang diwariskan oleh para kolonial. Konflik tak menemukan titik terang dan pecahlah Perang China dan India pada tahun 1962. Perang hanya berlangsung selama 4 minggu, namun nyaris 4.000 tentara India tewas dan New Delhi harus merelakan wilayah Aksai Chin seluas 43.000 km persegi. Adapun Aksai Chin merupakan koridor strategis yang menghubungkan Tibet dan China. Konflik berlanjut pada tahun 1967 di Natula, sebuah jalur pegunungan tertinggi di India di timur laut negara bagian Sikkim, serta diapit oleh Bhutan, Tibet, dan Nepal. Bentrokan terjadi, 80 tentara India tewas dan 400 pasukan Cina meninggal dunia. Perseteruan pun kembali terjadi pada tahun 1975. Saat itu, 4 tentara India disergap dan tewas di Arunachal Pradesh. Sejak tahun 70-an, tak ada konflik yang begitu berarti antara China dan India. Namun, masalah kembali hadir pada tahun 2017 akibat pembangunan jalan yang dilakukan China di Doklam, Bhutan yang mengundang tentara India. Tapi, perseteruan berhasil diredam dengan perundingan. Namun, sebuah bentrokan berdarah kembali pecah pada tahun 2020 di Ladakh. Disebut bentrokan karena tak ada penggunaan pistol atau senjata api yang dipakai dan hanya menggunakan tinju, batu, hingga kayu. Meski tak menggunakan senjata api, tapi India harus kehilangan 20 tentaranya dalam bentrokan itu. Itu adalah insiden paling mematikan sejak tahun 1975. Perundingan sejatinya telah dilakukan namun belum ada solusi pasti. Lantas, bagaimana situasi China dan India saat ini? Sejak 2020, ketegangan tak hanya disebabkan oleh konflik di Ladakh. Pasalnya, bukannya berupaya menyelesaikan masalah lewat perundingan, China justru memperkeruh situasi dengan mengerahkan peluncur roket jarak jauh ke dekat perbatasan. China juga terus menegaskan klaimnya dengan membangun jalan dan benteng baru di Nakula. Di LAC dekat Arunachal Pradesh, China juga melanjutkan pembangunan fasilitas militer, sipil, dan bendungan. Tak hanya itu, China juga terus memperkuat kehadirannya di Asia Selatan melalui prakarsa sabuk dan jalan alias Belt and Road Initiative. Sebagai balasan dan upaya penyeimbang, India kemudian membentuk Quad, sebuah aliansi pertahanan yang terdiri atas Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India.
Namun, jelang KTT BRICS 2024 di Rusia, India mengumumkan hubungannya yang tegang dengan China sudah mulai mereda. Meredanya hubungan China dan India dibuktikan dengan keluarnya sebuah kesepakatan antara keduanya yang dilaporkan pada 22 Oktober 2024. For the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. Belum ada laporan apakah Presiden China Xi Jinping akan bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di KTT BRICS untuk membahas kelanjutan kesepakatan itu. Namun yang pasti, Presiden Rusia Vladimir Putin sudah menemui keduanya, baik Xi maupun Modi. Dalam pertemuannya dengan Modi pada hari pertama KTT, Putin mengajak India untuk membuat sejumlah keputusan yang bisa memperkuat kerjasama antar anggota BRICS. Sementara kepada Xi, Putin menyatakan bahwa hubungan kemitraan strategis China dan Rusia sepatutnya diterapkan dan dicontoh oleh negara lain. Признательно, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита, затем предстоит общение лидеров за ужином, и таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках. Прошедшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. И мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами. Konflik perbatasan India dan China merupakan satu dari segunung dinamika geopolitik di dunia. Walau terlibat perselisihan sengketa perbatasan, namun China dan India tidak sepenuhnya bermusuhan dan tetap menjalin kerjasama di sejumlah sektor. Tentu, berbagai upaya pun turut dilakukan untuk meredam bara api di antara keduanya. Salah satunya dengan berada di satu forum yang sama, yaitu BRICS. Belum bisa dipastikan apakah pertemuan BRICS akan menjadi momentum terwujudnya tali perdamaian antara China dan India. Namun, satu kamar di BRICS menunjukkan India dan China sejatinya saling membutuhkan. Lantas, apa yang akan terjadi pada hubungan China dan India selepas gelaran KTT BRICS 2024? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.